Ini dramanya santai, duduk dia. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat kelas 5, yo. Yang mana namanya jadi kebanggaan kaum muslimin hingga hari ini. Namanya dapat menyebabkan iman jadi meningkat dan dapat menggetarkan hati orang-orang kafir sejak 1900 tahun yang lalu hingga saat ini. Sebelum masuk Islam, ia selalu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran agama Islam untuk mengganggu kaum muslimin. Pada suatu hari, para kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai tuan-tuan, kita sekarang mendapatkan suatu permasalahan. Kenapa emang? Kita lagi asik-asik kamu malah datang. Kita sekarang dapat suatu permasalahan yang sangat susah dan berat bagi kita. Eleh! Ini permasalahan harus diselesaikan sekarang juga. Masalah tentang apa ya, Ahi? Masalah tentang siapa yang sanggup membunuh Muhammad. Setelah cukup lama mereka memikirkan siapa yang bersedia membunuh Nabi Muhammad, akhirnya salah satu orang kafir Quraisy bersedia, yaitu Umar bin Khattab. Saya siap membunuh Muhammad. Kamu serius ya, Akhi? Ini bukan masalah sepele loh. Jika kamu membunuhnya, para pengikutnya tidak akan tinggal diam. Mereka juga bakal membunuh kamu. Benar apa kata dia. Apalagi Hamzah telah masuk Islam. Dia tidak akan tinggal diam bila kamu mengganggu Nabi Muhammad. Tapi saya yakin kamu pasti bisa membunuh Muhammad. Ya benar, kaulah yang terkuat di antara kami. Dan hanya kamulah yang pantas untuk menyelesaikan masalah ini. Benar, saya serius mau membunuh Muhammad. Karena di antara kami hanya saya yang dapat membunuh Muhammad. Setelah itu Umar berjalan sambil membawa pedang beserta dua algojonya dan segera melangkah ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perjalanan dia berpapasan dengan seseorang dari kabilah Az-Zurrah yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Wahai Umar, ada apa? Kamu mau pergi kemana, wahai Umar? Saya ingin pergi ke rumah Muhammad dan ingin berjumpa dengannya. Rumahnya Muhammad? Mau apa kamu pergi ke sana, wahai Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Membunuh Muhammad? Manusia yang tidak ada salahnya yang mau kamu bunuh, wahai Umar? Mengapa kamu ingin membunuh Muhammad? Ya, karena dia telah mencerai-beraikan keturunan Quraisy yang menentukan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerupai tuhan-tuhan sembahan mereka, dan sekarang saya akan membunuh Muhammad. Jika demikian, wahai Umar, Banu Hashim, Banu Surah, dan Banu Abdul Manaf tidak akan tinggal diam atas apa yang kamu perbuat. Pasti mereka akan membalas apa yang kamu perbuat pada mereka. Oh, nampaknya kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kami, dan kau telah masuk ke agama yang baru itu. Ya, aku telah memeluk agamanya Muhammad. Kalau demikian, aku akan menebas lehermu terlebih dahulu. Tunggu dulu Umar, alangkah baiknya kau jenguk dulu saudarimu dan suaminya. Mereka telah memeluk agama Nabi Muhammad. Betapa terkejutnya Umar saat mendengar kabar bahwa saudara perempuannya sendiri beserta suaminya telah memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah berita yang kau bawa itu? Benar ya Umar. Jika tidak, akan kupisahkan kepalamu dari badanmu dan kujadikan tempat minumku. Jika kau tidak percaya ya Umar, kau pergi ke rumah Fatimah selaku saudari perempuanmu. Maka Umar segera meninggalkan Nu'aim dan pergi menuju ke rumah saudarinya. Ketika itu di rumah saudarinya Umar ada sahabat Sa'ad bin Zaid dengan menutup pintu dan jendela. Suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran, sedangkan dalam perjalanan wajah Umar kelihatan begitu marah pada keluarganya. Datanglah Umar ke rumah saudarinya. Buka pintunya, wahai saudariku, buka. Siapa itu? Kayaknya suara Umar. Buka pintunya.
Kalau begitu, aku ke sana saja. Seketika itu, Khobab segera bersembunyi karena ketakutan melihat Umar yang dalam keadaan marah. Ada apa ya Umar? Apa yang aku lakukan? Justru aku yang bertanya. Apa yang kalian lakukan dan suara siapa yang kudengar dari luar? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya berbincang-bincang saja. Tidak. Aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, saya mendengar kabar bahwa kalian sudah memeluk agama baru Muhammad dan mengingkari agama leluhur kita. Dan bagaimana jika agama baru lebih baik dari agama yang terdahulu? Lalu Umar menampar pipi iparnya dan memukulinya hingga berlumuran darah. Pengkhianat! Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu terhadap saudarinya itu. Tiba-tiba dia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Khobab. Sudah cukup, lembaran apa ini? Jangan. Kalau kamu mau memegangnya, kamu harus bersuci terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun. Setelah mendengar larangan itu, akhirnya Umar mandi hadas dan segera berwudu. Baik, bacakan apa isinya. Aku ingin mendengarkannya. Setelah diambilnya lembaran-lembaran tersebut, maka saudara iparnya membacakan surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sampainya di ayat Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tiba-tiba hatinya Umar merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Karangan siapa itu? Itu pasti bukan karangan orang biasa. Ini adalah kalimat Allah yang menjadi Tuhan semesta alam dan Muhammad adalah utusannya. Saat mendengar perkataan saudaranya, Umar pun ingin menemui Nabi Muhammad. Kalau demikian, aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Seketika itu, Khobab keluar dari persembunyiannya. Tunggu, kau mau pergi kemana, wahai Umar? Aku ingin ke rumah Muhammad. Ada apa kau ingin pergi ke rumah Muhammad? Aku ingin memeluk agamanya. Kalau begitu, ada kabar gembira untukmu ya Umar. Apa? Tadi malam, Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah Islam dari salah satu dari dua Umar. Terserah engkau siapa yang engkau hendaki. Sepertinya Allah telah memilihmu untuk menguatkan agama ini. Kalau demikian, tunjukkan aku di mana rumah Muhammad. Mari Umar, akan aku tunjukkan. Maka berangkatlah Umar bersama Khobab ke rumah Nabi Muhammad di Baitul Arqam. Di sana, Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang sedang berbincang-bincang. Maka saat itu terdengarlah suara di balik pintu. Buka pintunya. Buka pintunya. Mendengar suara di balik pintu, maka seluruh sahabat Nabi ketakutan. Sepertinya itu suara Umar. Apa yang harus kita lakukan? Benarkah itu suara Umar? Siapa di luar? Saya Umar. Celaka. Apa yang harus kita lakukan? Kalian tidak usah takut, biar aku yang mengurus Umar. Ada apa kamu kemari? Aku ingin bertemu dengan Muhammad. Apa yang akan kamu lakukan kepada keponakanku Muhammad? Aku ingin memeluk agamanya. Silahkan masuk. Apakah benar kamu ingin memeluk agama Muhammad?
Benar, saya ingin memeluk agama Muhammad. Letakkan senjatamu terlebih dahulu. Aku akan mempertemukanmu dengan Muhammad. Setelah Umar menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Umar ke agama Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu, oleh sahabat Khobab, Sayyidina Umar diperintahkan untuk bersesuci karena dia telah memasuki agama Islam. Kalau demikian, aku akan pulang terlebih dahulu. Iya, hati-hati Umar. Maka kembalilah Umar ke kediamannya setelah itu. Setelah dia pulang, di tengah perjalanan tiba-tiba Umar bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ahlan wa sahlan. Dari mana saja kamu Umar? Saya dari umat Nabi Muhammad. Baguslah. Berarti kamu telah membunuhnya. Ayo kita pulang. Kita rayakan kemenangan ini. Tidak, Kenapa? saya tidak membunuh Nabi Muhammad. Loh, kamu tidak membunuhnya. Terus apa yang kamu lakukan di sana? Saya justru mendapat hidayah dari Allah dan memeluk agamanya. Pengkhianat kau Umar. Kau berjanji pada kami untuk membunuhnya. Ya, beraninya kau melakukan itu. Berarti kamu meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau begitu, kita serang saja Umar. Serang! Setelah perkelahian berakhir, maka terbunuhlah 2 orang kafir Quraisy hingga mati tergeletak di tengah jalan. Setelah itu Umar berkata, Barang siapa yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengusik ajarannya, maka bersiap-siaplah kepalanya untuk saya penggal. setelah itu Umar meninggalkan mereka sehingga kaum Quraisy merasa terpukul dengan keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, kasih tepuk tangan yang meriah luar biasa.